Jadi Nabi memanggil pepohonan. Akhirnya pepohonan ini menghadap Nabi. Qalah ngendika sapa Rukanah, fakul laha irji'i ila makanik. Fakul mongko ngucap sapa sira. Fakul mongko ngucap sapa sira laha maring sajarah. Irji'i ila makaniki. Irji'i kembalilah. Ila makaniki ke tempatmu. Qalah ngendika sapa rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Farajaat mongko kembali opo syajarah. Farajaat mongko kembali opo syajarah ila makaniha maring tempati syajarah. Ila makaniha maring tempati syajarah. Jadi pertama Nabi memanggil pepohonan, anggaplah dari masjid ke pondok. Akhirnya pohon ini menghadap Nabi, pindah posisi. Dan sekarang ya Rasul, coba sekarang pohon itu suruh balik lagi ke masjid. Akhirnya pohon ini ketika Nabi mengatakan pohon irji'i ila makanik, coba kembali lagi ke masjid. Kembali lagi. Nah setelah itu Rukanah ini nggak percaya. Ini kan termasuk, kalau orang yang punya akal sehat kan termasuk apa? Menyikapi ini sebuah apa? Kejadian yang keluar dari akal manusia. Pohon dipanggil terus menghadap dan kembali lagi ke tempatnya. Tapi Rukanah masih belum mendapat hidayat sehingga mengklaim itu bukan mukjizat, bahkan mengklaim itu sebagai sihir. Qalah ngendika sapa rawi atau yang meriwayatkan hadis, fadhahaba mongko berangkat Rukanatu sapa Rukanah ila qaumihi maring kaumi Rukanah atau pengikutnya Rukanah. Lah sekarang Rukanah menuju pengikutnya. Faqalah mongko ngendika sapa Rukanah, ya Bani Abdi Manaf, wahai suku Abdi Manaf, mengatakan sahiru podo nentang sihir sopo sira kabeh. Sahiru podo nentang sihir sopo sira kabeh bisahibikum kalawan apa? Sahib teman ya. Bisahibikum kalawan konconi sira kabeh ahlil ardi yaiku penduduk bumi. Wahai suku Abdi Manaf, kalian semua menentang sihir. Tapi fawallahi demi Allah Ta'ala, ma ra'aitu ashar minhu, ma ra'aitu tidak pernah melihat sapa ingsun. Tidak pernah melihat sapa ingsun ashara orang yang lebih ahli sihir. Asharoh terhadap orang yang lebih ahli sihir minhu daripada Nabi. Qattu sama sekali tidak pernah saya lihat orang yang ahli sihir melebihi dari Nabi Muhammad, bahasanya seperti itu. Kenapa kok dianggap sihir? Karena bisa memanggil pepohonan,
pepohonan itu bisa bergerak dan bisa disuruh kembali tempat yang asal. Lah itu karena Rukanah masih belum mendapat hidayah sehingga mengklaim itu adalah sihir bukan mukjizat. Jadi gini, yang kejadian-kejadian yang keluar dari akal sehat manusia itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 macam. Kejadian yang keluar dari kemampuan manusia itu ada 3. Yang pertama namanya mukjizat. Mukjizat itu dimiliki oleh para nabi, ya. Seperti Nabi Muhammad insyiqaqul qamar, bisa membelah rembulan menjadi 2. Atau makanan atau minuman yang mestinya cukup untuk 1 orang, tapi dengan berkahnya beliau cukup untuk beberapa orang umpamanya. Dan termasuk ini, masa ada pepohonan bisa pindah posisi, dipanggil menjawab, disuruh ke sana ya mengikuti. Jadi pertama mukjizat, atau seperti Nabi Musa, ya, tongkatnya berubah menjadi ular. Mukjizat. Yang kedua karomah. Karomah itu dimiliki oleh para wali, ya. Seperti Sunan Bonang. Ketika tongkat beliau ditunjukkan ke pepohonan atau jaringannya, akhirnya pepohonan itu semuanya berubah menjadi emas, ya. Berubah menjadi emas. Itu kan keluar dari kemampuan akal manusia. Yang ketiga namanya sihir. Jadi kalau sekarang kita melihat orang nggak pernah sholat, tapi bisa bisa terbang, bisa tidur di daun, tapi orang itu nggak pernah sholat, itu namanya sihir. Kita menyaksikan sulap umpamanya, ada penampilan sampai makan api, makan kaca, makan besi, makan sembarang lah, batu bara. Lah itu namanya sihir. Tapi taklibu ayunin nas, karena membolak-balikkan mata manusia, ya. Sampai makan makan paku umpamanya dan sejenisnya. Jadi sulap itu termasuk kategori sihir, penipuan. Karena taklibu ayunin nas, karena membolak-balikkan mata manusia. Lah, terus summa akhbarah, mongko nuli memberi kabar sopo Rukanah. Kemudian Rukanah memberi kabar ing kaum, memberi kabar pada pengikutnya biladzi kalawan kejadian ro'a yang Rukanah telah melihatnya, bahwasanya Rukanah kalah dalam pergulatan dengan Nabi. Dan juga kejadian tadi, yaitu menyaksikan bahwasanya ada pohon yang pindah tempat. Ketika dipanggil, terus pohon itu mendekati Nabi dan disuruh kembali ke tempatnya, ya kembali. Waladzi lan perkara sonaah yang dikerjakan Nabi. Waladzi lan perkara sonaah yang dikerjakan Nabi. Kejadian-kejadian ini disampaikan kepada pengikutnya, cuman pada akhirnya wa qad sabatah lan teman-teman tetap opo annahu sa'tuhuni Rukanah iku aslamah, iku masuk agama Islam. Wa qad sabatah lan teman-teman tetap annahu opo sa'tuhuni Rukanah iku aslama, iku memeluk agama Islam. Wa fazah lan merkoleh sopo Rukanah, lan merkoleh sopo Rukanah, merkoleh bisuhbati kalawan dadi sahabat, bahkan menjadi sahabat Nabi. Bisuhbati kalawan menjadi sahabat.
radhiyallahu anhu ya. Nah, jadi ini sekilas menceritakan bahwasanya Nabi itu sangat kuat, buktinya beliau mengalahkan Rukanah, yang mana Rukanah sebelum memeluk agama Islam, beliau Rukanah orang yang paling kuat daripada suku Quraisy. Padahal suku Quraisy itu adalah suku yang paling kuat, paling ditakuti daripada suku-suku yang lainnya. Rukanah sendiri dikalahkan oleh Nabi. Oh, itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat kuat. Cuma pada akhirnya Rukanah itu memeluk agama Islam. Dan ini juga banyak kejadian yang dialami oleh para wali songo. Ya, contohnya ada pendeta dari India mau mengadu kesaktian, mau mengadu ilmu dengan Sunan Bonang umpamanya. Tapi di tengah laut akhirnya pendeta ini karena kena angin yang sangat kencang, akhirnya tenggelam pendeta beserta pengikutnya dan juga kitab-kitabnya. Singkat cerita, akhirnya pendeta ini memeluk agama Islam dan menjadi murid setianya Sunan Bonang. Panjang ceritanya ya. Atau antara Sunan Giri dengan pendeta juga ya. Jadi ada pendeta yang yang mengubur bangkai ayam umpamanya. Wahai Sunan Giri, kalau memang engkau tahu apa yang saya kubur ini, saya akan pindah agama. Tapi sebaliknya kalau memang salah, engkau yang pindah agama. Tapi akhirnya bukan bangkai ayam. Wah, itu bukan ayam, tapi apa? Kata Nabi Sunan Giri, itu adalah bangkai angsa umpamanya. Singkat cerita, ternyata memang angsa, padahal yang dikubur oleh pendeta itu adalah ayam dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya itu karomah yang dimiliki oleh para wali. Sedangkan mukjizat itu dimiliki para nabi.